Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Riau, selamat datang di podcast Panca Riau, perbincangan seputar Riau. Oh iya Sobat Riau, siniar ini merupakan inovasi dan upaya Kanwil DJPB Riau dalam memberikan informasi seputar Riau khususnya mengenai keuangan untuk lebih dijangkau masyarakat. Hari ini merupakan episode perdana bertuah, yaitu Bincang Renyah tema keuangan. Oh ya, sebelumnya kita kenalan dulu kali ya. Ikan kecil dimakan bangau, tiba-tiba kesedak duri. Kenalin Sobat Riau, saya Monik, host ini hari. Saya akan menemani para Sobat Riau ngobrolin seputar keuangan. Episode kali ini kita ngobrol mengenai aturan terbaru dari UMI. Sebelumnya kita kenalan dulu dengan narasumber kita hari ini. Jomblo lama dikatain Jonas, kenalin narasumbernya Ibu Agnes. Halo Ibu Agnes. Halo Mbak Moni. Terima kasih telah datang di podcast Panca Riau hari ini. Sama-sama, terima kasih juga saya sudah diundang di sini. Oh ya Bu, untuk supaya obrolan kita semakin renyah, kan kita tadi bincang renyah ya Bu. Kita ada cemilan di sini. Cemilan ini merupakan produk UMKM binaan Kanwil DJPB Riau yang kita beri nama Singgasana UMKM. Oke, Nah, hebat. mungkin bisa dicoba dulu Ibu. Nah, ngomongin soal UMKM nih ya Bu. Saat ini ada pembiayaan UMI dan KUR Bu. Kira-kira apa itu UMI Bu? Dan gimana kalau misalnya para Sobat Riau atau saya ingin menjadi debitur UMI? Baik Mbak Monik, ini enak ya kuehnya, keripik browniesnya, termasuk binaan kita ya. Baik, Sobat Riau, jadi pembiayaan ya, pembiayaan bagi pelaku usaha itu ada KUR dan ada UMI. Nah, KUR itu penyalurnya adalah perbankan, sedangkan UMI penyalurnya adalah lembaga bukan bank. Nah, ini merupakan respon pemerintah ya bagi para pelaku ekonomi atau masyarakat yang kelas menengah ke bawah ya, karena mereka kan rata-rata tidak bisa mengakses perbankan atau kita sebut unbankable ya. Nah, makanya program pemerintah masuklah program UMI. Di sini penyalurnya itu lembaga keuangan non-bank seperti PT Bahana Arta Ventura, kemudian juga PT Permodalan Madani ya seperti Mekar. Nah, untuk program UMI ini diberikan kepada masyarakat atau pelaku usaha maksimal 10 juta dengan tenornya kurang dari 52 minggu. Nah, tahun 2021 sendiri plafonnya sudah bertambah menjadi 20 juta. Bisa kita pinjam 20 juta. Wow. Nah, kalau memang Sobat Riau ingin menjadi debitur UMI, silahkan datangi para penyalur-penyalur UMI tersebut dengan persyaratan seperti KTP dan nanti dokumen-dokumen yang lainnya. Begitu Mbak Monik. Nih Sobat Riau yang butuh-butuh dana nih. Oh ya Bu, terkait pembiayaan UMI nih ya. Ibu kan dari Kanwil DJPB Riau. Memangnya apa tugas yang diemban Kanwil itu dalam monitoring dan evaluasi pembiayaan UMI ini Bu? Baik Mbak Monik. Nah, kita di sini di Kanwil Perbendaharaan ya seluruh Indonesia, terutama kita di Riau, berdasarkan PMK 262 di tahun 2016 itu, salah satu fungsi Kanwil adalah pembinaan dan monitoring atas investasi pemerintah, gitu, pinjaman dan juga kredit program yang ada di daerah. Nah, Kanwil DJPB itu sendiri melakukan fungsi supervisi dalam bentuk pembinaan, pemantauan, koordinasi, dan evaluasi terhadap pembiayaan UMI yang ada di wilayah kita, di wilayah Riau. Kan Kanwil DJPB Riau ini melakukan monitoring dan evaluasi pembiayaan UMI. Pastinya kan berlandaskan atau mengacu pada sebuah peraturan ya kan? Apa peraturan yang melandasi Kanwil DJPB Riau atau yang memberi amanat kepada Kanwil DJPB Riau untuk melakukan monitoring tersebut? Nah,
Kita sekarang ini berlandaskan dengan peraturan Perdirjen 6. Sebelumnya itu peraturan Perdirjen nomor 28 ya. Perdirjen 6 ini sendiri terbit pada tanggal 26 Mei tahun 2022 ini. Oh, berarti ada peraturan terbaru nih Sobat Riau. Kira-kira apa perbedaan mendasar atau apakah ada hal yang baru nih dari peraturan per 6 dengan peraturan per 25 tadi, Bu? Bentar, saya minum dulu ya. Oke, silakan Ibu. Oh, mana tahu Ibu mau lagi, Bu? Cukup. Jadi Sobat Riau, saat ini memang di Kanwil Perbendaharaan kita untuk melakukan pembinaan maupun Monef UMI kita berdasarkan peraturan Perdirjen nomor 6. Karena kami di Kanwil Perben di bidang PPA 2, di sini saya akan melihat dulu dari sisi Kanwil ya perbedaannya. Di mana sekarang ini amanat dari Perdirjen 6, Kanwil ini selain melakukan monitoring penyaluran UMI, juga Kanwil diberi tugas untuk menentukan jumlah sampel debitur yang akan disurvei oleh KPPN. Jadi KPPN kan akan melakukan survei UMI ya. Nah ini kita Kanwil yang menentukan berapa jumlah dari masing-masing KPPN yang akan melakukan survei itu. Nah ini berdasarkan beban kerja dari KPPN juga. Nah kemudian selain itu kita juga melakukan survei kepada pelaku usaha yang tidak mendapatkan akses pembiayaan, artinya belum mendapatkan akses pembiayaan UMI. Jadi nanti Kanwil melakukan survei yang disebut survei pembanding. Itu dari sisi Kanwil. Kemudian kalau dari sisi KPPN-nya, KPPN dengan peraturan terbaru ini juga mendapatkan tadi sudah ditentukan oleh Kanwil, berarti nanti si KPPN akan melakukan survei berdasarkan jumlah sampel yang telah ditentukan oleh Kanwil. Nah, kemudian KPPN juga akan meminta konfirmasi ya kepada penyalur debitur dokumen-dokumennya, dan KPPN kemudian akan melakukan survei tersebut. Itu dari sisi KPPN. Kemudian kalau kita lihat dari sisi surveinya sendiri, ini memang surveinya itu kuesionernya itu lebih sederhana ya, lebih sederhana, yang tadinya semula 9 item menjadi 6 item. Kemudian juga di dalam survei itu ada item jatuh tempo, yang dimana item jatuh tempo ini diganti dengan tenor atau jangka waktu dari pembayaran. Gitu Mbak Monik. Wah, banyak juga ya Bu terjadi perubahan-perubahan Bu. Saya nih mungkin Sobat Riau juga penasaran nih Bu. Apa sih kegunaan dari survei pembanding itu Bu? Kan tidak berhubungan dengan debitur UMI gitu Bu. Baik, gini Sobat Riau ya. Jadi kita melakukan survei pembanding ini ingin melihat dampak dari penyaluran UMI yang telah disalurkan gitu. Sebelumnya kita telah melakukan survei baseline dan survei endline yang dilakukan oleh KPPN. Nah, ini merupakan survei before after gitu. Bagaimana kondisi seorang debitur yang mendapat pembiayaan UMI, kemudian terakhirnya dia bagaimana setelah mendapat pembiayaan UMI tersebut. Nah, sedangkan untuk survei pembanding ini nanti kita sebagai control group yang digunakan untuk pengukuran keberhasilan penyaluran UMI sendiri di masyarakat. Jadi nanti survei ini kita melakukan survei terhadap, kalau Kanwil Riau ya ditentukan 14 responden. Jadi nanti Kanwil akan melakukan survei bagi pelaku usaha dengan jenis yang sama gitu dari pelaku usaha yang telah mendapat akses pembiayaan UMI. Nah Bu, berkaitan dengan survei pembanding nih, bagaimana seorang itu bisa dikategorikan atau apa kriteria dari responden survei pembanding Bu? Oke, baik Mbak Monik. Jadi seseorang bisa menjadi responden ya, yang pasti dia harus memiliki usaha gitu ya. Nah, pastinya dong. Dia memiliki usaha, namun dia belum pernah mendapatkan akses pembiayaan, baik itu KUR maupun UMI. Ataupun dia sudah pernah
terima KUR atau UMI, tapi sudah lunas dan dia tidak menerima pembiayaan tersebut dalam 12 bulan atau dalam 1 tahun. Nah, itu dia bisa menjadi responden pembanding. Agak tricky ya, Bu. Dengan adanya amanat tambahan ini, Bu, dari Pernam tadi, bagaimana respon Kanwil, Bu, terhadap peraturan tersebut, Bu? Kami di Kanwil ya, dengan KPPN awalnya setelah terbitnya Perdirjen 6 ini, kita diundang ke kantor pusat dan dibekali dengan Bintek untuk mengetahui lah peraturan terbaru ini. Nah, diharapkan memang nanti di daerah Kanwil maupun KPPN itu dapat segera mengimplementasikan di wilayah masing-masing terhadap implementasi dari peraturan Per-6 ini. Kemudian juga kami di Kanwil kemarin ini melakukan koordinasi dengan KPPN melalui virtual meeting dengan Zoom untuk membahas bagaimana tadi kan KPPN harus dipilih debitur dijatahin oleh Kanwil. Nah, itu telah kita bahas berdasarkan kesanggupan dari masing-masing KPPN. KPPN di tempat kita ada 3 nih, ada KPPN Pekanbaru, KPPN Dumai, dan KPPN Rengat. Nah, yang terakhir kemarin kita telah melakukan rapat koordinasi dengan seksi bank. Kita kumpulkan seksi bank itu dari ketiga KPPN. Kemudian salah satu pembahasan diskusinya di situ adalah bagaimana nanti strategi kita untuk mereka melakukan survei debitur UMI dan nanti bagaimana mereka bisa membantu Kanwil, KPPN bisa membantu Kanwil untuk nanti kita di tahun depan melakukan survei pembanding tersebut, gitu Mbak Monik. Kira-kira Bu, udah ada prediksi belum tantangan apa atau tantangan yang akan dihadapi oleh Kanwil DJPB Riau, Bu? Nah, ini yang menjadi concern kita memang. Iya. Iya. Jadi ini dalam melaksanakan nanti ya survei pembanding ini, Kanwil berencana akan mengambil data dari SIKP. SIKP ini semacam aplikasi ya atau sistem informasi yang dimana di situ ada data-data dari debitur maupun calon debitur. Nah, ini juga nanti kita rencananya akan bekerja sama dengan para penyalur gitu ya untuk menyeleksi respondennya. Kemudian kami juga nanti akan bekerja sama dengan UMKM binaan untuk mendapatkan responden yang sesuai dengan kualifikasi. Karena memang kan tadi tantangannya berarti kita harus mencari pelaku usaha yang jenis usahanya sejenis dengan tadi yang debitur UMI yang telah dilakukan survei oleh KPPN sebelumnya. Misalkan kalau dia debitur UMI-nya adalah bengkel gitu, berarti kita harus mencari juga bengkel yang belum pernah mendapat UMI. Nah, ini jadi suatu challenge ya, suatu tantangan bagi kita karena kita harus bisa membandingkan yang apple to apple karena nanti kalau berbeda yang kita bandingkan usahanya atau besarnya usaha itu berbeda maka akan bias gitu ya. Betul, Bu. Nah, memang kita harus tetap optimis lah. Teman-teman di Kanwil optimis seperti yang diagung-agungkan di DJPB ya. Slogan itu bahwa kita harus unlock your potential katanya ya. Jadi kita harus mengembangkan potensi yang ada untuk menghadapi tantangan yang ada di depan. Gitu Mbak Monik. Betul banget. Nah, Sobat Riau, quotes of the day loh ini, unlock your potential. Kita harus menggali potensi diri dengan menjaga sikap optimisme dan dalam menghadapi segala tantangan. Gak heran ya Bu, kalau Ibu dan rekan-rekan di kantor pasti percaya diri banget dalam menjalankan tugasnya setiap hari. Ternyata itu rahasianya, unlock your potential, Sobat Riau. Ya, benar sekali Mbak. Jadi kalau kita berpikiran positif, pasti nanti juga hasilnya akan baik ya, dengan aura yang positif bisa menyebar ke mana-mana gitu. Betul Bu. Oh ya, ini para panitia udah pada gini-gini. Sepertinya saking renyahnya nih Bu, obrolan kita ini, kita tidak terasa waktunya sudah habis Ibu. Ya.
Tapi nggak masalah Sobat Riau, nanti bakal ada episode-episode selanjutnya yang ngobrolin soal keuangan juga. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Agnes yang telah hadir dan mau berbincang dengan kita mengenai pembiayaan UMI. Kira-kira Ibu bisa menyampaikan harapan tentang pembiayaan UMI ini, Bu. Dipersilakan, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Monik. Baik Sobat Riau, saya senang sekali bisa memberikan informasi ya mengenai UMI walaupun hanya sedikit gitu ya. Nah, UMI ini merupakan wujud keterlibatan pemerintah untuk membantu permodalan bagi para pelaku usaha ya, terutama pelaku usaha yang menengah ke bawah gitu. Nah, kita sama-sama tahu bahwa para pelaku UMKM ini itu merupakan penyokong perputaran roda perekonomian yang ada di Indonesia. Jadi kami di Kanwil Perben ya berharap semakin banyak masyarakat yang mengenal UMI, kemudian semakin banyak yang menjadi debitur UMI, terutama UMKM yang ada di Riau dan UMKM binaan Kemenkyu 1 gitu ya, sehingga bisa meningkatkan naik kelas lah UMKM tersebut dan juga bisa meningkatkan taraf hidup yang ada di wilayah Riau ini, masyarakat yang ada di wilayah Riau. Begitu Mbak Monik. Mungkin tadi Mbak Monik udah berpantun gitu ya. Waduh. Saya menutupnya juga dengan pantun ya. Oh, siap, Bu. Oke. Baik Sobat Riau, jalan-jalan ke Pekanbaru. Cakep. Pakai topi biar tidak kepanasan. Artinya Bersama Juknis Monef UMI terbaru, pantau penyaluran UMI agar tepat sasaran. Oh, saya juga gak mau kalah, Bu. Ditinggal pacar rasanya ngenes. Demikian perbincangan dengan Ibu Agnes. Oke Sobat Riau, sampai ketemu di episode podcast selanjutnya. Sampai Have a great ketemu day. lagi.